Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dalam suasana yang sejuk, suasana yang menyenangkan ini, Allah semakin turunkan ketenangan dalam batin kita. Semakin Allah tenangkan kita, semakin Allah turunkan keimanan. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Semakin tenang kita, maka semakin bertambah iman kita. Semakin tenang kita, maka semakin Allah tambahkan keimanan. Maka konsepnya, jadilah kita orang yang nyaman, jadilah kita orang yang bahagia. Dari kebahagiaan, dari kesyukuran itu, maka kita akan menjadi orang yang Allah tambahkan imannya. Allah akan perjuangkan keimanan kita karena kita bersyukur kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seharusnya ini menjadi ucapan indah kita, ucapan yang menjadi amalan rutin kita. Subhanallah, lisan kita, hati kita, pikiran kita, bahkan gerakan tubuh kita, sucikan Allah. Alhamdulillah, kita puji Allah, kita besarkan Allah, dan kita esakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita bersolawat kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini adalah bahagia dengan 3 W. Kenapa? Ternyata yang kita cari hari ini adalah kebahagiaan, kesuksesan. Kita tidak mau kecewa, tidak mau menderita, bahkan sampai doa berkali-kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu yang kita rindukan kebahagiaan. Ternyata menurut rumus Al-Quran, beberapa kalimat yang penting untuk kita jadikan pedoman dalam rangka menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama, apa yang disebut dengan watawasau bil haqqi. Hendaknya kita saling nasihat menasihati dalam mencintai kebenaran. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang peduli dengan dirinya, dan dia peduli dengan temannya, dia peduli dengan keluarganya, dia peduli dengan kerabatnya, maka pada saat yang sama berarti itu adalah hal yang penting dalam hidup dan kehidupan kita. Kita dianggap adalah orang yang saling memberi, saling mencintai karena kebaikan. Maka ketika kita ingin bahagia, watawasau bil haqqi, hendaknya kita menjadi orang yang saling memberi, saling menasehati, saling menginformasikan tentang kebenaran. Siapapun hari ini, ketika kebenaran menjadi tonggak, ketika kebenaran menjadi pondasi, maka ini yang akan membuat kita bahagia. Karena kita tahu, ketika kita bergerak ketidakbenaran, kita bergerak pada ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, apalagi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai naluriah kita, apalagi nilai-nilai agama. Maka watawasau bil haqqi harus ada di rumah, harus ada di kantor, harus ada di komunitas, harus ada kolega-kolega kita yang orang peduli dengan menasihati kita untuk pada kebenaran. Kecintaan kepada kebenaran itu adalah
awal masuknya kebaikan berikutnya, awal masuknya hidayah berikutnya, awal masuknya peradaban. Bayangkan ketika alam ini yang dikembangkan, yang diinformasikan, bahkan yang dibesar-besarkan ketidakbenaran, maka semuanya akan lumpuh. Maka tugas kita untuk menjaga kedamaian, menjaga kebahagiaan, menjaga keberuntungan ini dengan yang pertama adalah watawasau bil haqqi. Hendaknya kita dengan segera menasehati, ada orang yang peduli satu sama lain untuk menasehati dan cinta kepada kebenaran. Kalaulah kebenaran menjadi fokus kita, kebenaran menjadi pondasi kita, maka ini perkembangan akan berkembang di rumah tangga kebenaran, akan berkembang di RT kebenaran, akan berkembang di kelurahan kebenaran, sampai dunia menjadi peradaban dunia. Oleh karena itu, membiasakan untuk bahagia itu adalah mencintai kebenaran dan memberikan kebenaran, cinta dan membuat komunitas kebenaran, supaya ada komunitas yang peduli kepada kebenaran ini. Pemirsa sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah watawasau bis sabr. Tidak cukup ternyata cinta kepada kebenaran. Kita butuh watawasau bis sabr. Ada orang yang peduli. Yang kedua adalah watawasau bis sabr. Nasihat menasehati dalam rangka menjaga kesabaran. Kebenaran itu pasti kebenaran. Tapi ketika tidak dilakukan dengan cara sabar, tidak dikembangkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara ma'ruf, maka dia akan menjadi masalah. Maka banyak pertikaian, pertentangan, bahkan konflik yang berada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kita, bahkan bangsa serta negara sekalipun. Karena apa? Karena tidak ada potensi orang yang saling menasihati pada kesabaran. Selalu mau menjadi kompor, mau menjadi penyalah, menjadi pembisik kepada hasud, kepada iri, kepada dengki. Sehingga apa yang akan terjadi? Pertikaian, pembunuhan, bahkan sampai terjadi iri, dengki, hasad, sampai kepada ancam-mengancam, bahkan bom bunuh diri, karena tidak ada orang watawasau bis sabri. Ini penting dalam rumah tangga, dalam bertetangga, bahkan di kantor sekalipun, bahkan kepada diri sendiri, keterampilan menjadi sabar dan membuat komunitas penyabar dan orang-orang yang peduli pada perilaku sabar. Ini yang ditekankan oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengedepankan aspek kesabaran dalam kondisi apapun, berdakwah dengan cara hikmah, berdakwah dengan cara arif bijaksana. Ini adalah upaya mendekatkan diri kita kepada kesabaran. Watawasau bis sabri. Kita harus sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar juga dalam apapun, termasuk dalam berkata-kata, sabar juga dalam menerima amanah. Berarti kita akan hati-hati. Ada yang yang terakhir, yang ketiga adalah watawasau bil marhamah. Hendaknya kita saling menyayangi. Ada orang yang peduli, tidak cukup pada kebenaran, tidak cukup pada kesabaran, maka dia akan sampai ke puncak. Ayat lain menyebutkan watawasau bil marhamah. Hendaknya mereka saling memberi kasih sayang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini antara guru dan murid sudah mulai krisis kepercayaan? Antara bawahan dan pimpinan mulai krisis kepercayaan. Tidak ada unsur kesamaan. Kenapa umat dengan ulamanya merasa tidak percaya satu sama lain? Karena sudah ada tidak peduli kepada kasih sayang. Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Cinta kasih sayang, cinta menyayangi diri sendiri, menyayangi orang lain, ini menjadi penting. Apalagi suasana hari ini, jangan sampai yang muncul adalah kebencian, yang muncul adalah ketidakbenaran, yang muncul adalah ketidaksabaran, yang muncul adalah ketidaksaling cintaan. Kalaulah kecintaan itu ada dalam hati kita,
kita, maka tidak akan pernah ada ingin membunuh karakter sahabatnya, tidak akan pernah ada pertikaian dalam rumah tangga berlebihan. Kita sadar bahwa tidak ada yang bisa benar 100%, tidak pernah juga ada yang salah 100%. Kalau begitu, potensi salah semua orang ada, potensi benar semua orang ada, maka salah dan benar ini kita jadikan watawasau bil marhamah, dalam rangka kita nasihat menasehati dalam berkasih sayang. Sekonflik apapun, sebesar apapun masalah, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan ketika watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. 3W ini menjadi kunci kita bisa bahagia, kita bisa sukses dalam kehidupan individu, bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qauli hadza nastaghfirullahal azim, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.